Ya, pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia akhirnya buka suara menanggapi banyaknya protes yang dilanggengkan masyarakat terhadap kebijakan baru program jaminan hari tua JHT. Menaker pun belum berencana mencabut ketentuan usia 56 tahun untuk pencairan JHT. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia seakan tak ingin berlarut menumpuk riak yang memicu gelombang parlemen jalanan menuntut pembatalan aturan main baru pencairan dana jaminan hari tua. Ida blak-blakan mengapa dirinya ingin uang JHT milik buruh, pekerja, dan pegawai di BP Jam Sostek baru bisa diambil pada usia 56 tahun. Menurut Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu, JHT benar-benar ingin difungsikan sebagaimana mestinya, yakni menjadi jaring pengaman sosial di masa senja kala usia tak lagi produktif. Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Karena untuk kepentingan jangka pendek sudah ada. Untuk pekerja yang mengalami situasi seperti kecelakaan, cacat permanen, meninggal dunia, ter-PHK, atau pindah ke luar negeri, semua telah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan-ketentuan khususnya. Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100%, maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai. Ketentuan mengenai usia 56 tahun ini tentunya tidak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Bagi peserta yang meninggal dunia, ahli warisnya dapat langsung mengajukan klaim JHT. Sedangkan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum usia 56 tahun, klaim dapat diajukan setelah adanya penetapan cacat total tetap dan perhitungannya dimulai pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah penetapan cacat total tetap tersebut. Ida memastikan untuk jangka pendek bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah sudah menyiapkan skenario. Ada program baru untuk korban PHK, yakni Kartu JKP alias Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sementara bila ternyata sebelum usia 56 tahun pekerja meninggal dunia, maka JHT bisa dicairkan oleh ahli waris. Berdasarkan Undang-Undang SJSN yang ditetapkan pada tahun 2004, terdapat 5 jenis program jaminan sosial, yaitu program jaminan kesehatan atau JKN, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kematian atau JKM. Dalam perkembangannya, Undang-Undang SJSN ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menambahkan satu program jaminan sosial yang baru yang disebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Semua program tersebut mempunyai prinsip, tujuan, coverage, dan manfaat yang berbeda, sehingga tata cara dan persyaratannya pun akan berbeda. Bila sakit, maka risiko ini di-cover oleh program JKM. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja, bila terjadi kecelakaan kerja, maka akan di-cover dengan program JKK. Selanjutnya, jika yang bersangkutan memasuki hari tua, ada perlindungan dari program JHT. Bila memasuki usia pensiun, maka akan di-cover oleh program JP, Jaminan Pensiun. Bila meninggal dunia, maka sudah ada perlindungan berupa JKM. Bagaimana bila pekerja di PHK? Sebagaimana yang saya sampaikan, sekarang telah ada program yang dibentuk khusus untuk melindungi pekerja dari resiko tersebut, yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Menyikapi keputusan Menteri Ida, sejumlah elemen buruh tetap bersikeras agar aturan baru itu dicabut. Buruh pun siap turun ke jalan.
Ini peraturan yang sangat sadis ya. Betapa tidak sadis bahwa ketika seseorang misalnya kena PHK di umur 45 tahun atau mengundurkan diri, dia harus menunggu 11 tahun lagi untuk bisa mencairkan dana tersebut. Padahal kita tahu bahwa JHT itu adalah dana pekerja yang memang dipotong tiap bulan, diiur tiap bulan, disetorkan ke BPJS. Kini pemerintah diminta segera membuka dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Keputusan Menaker dinilai kurang sosialisasi. Kalau kami cermati, persoalan ini tuh mungkin muncul karena kan ini tiba-tiba kan sudah ada keputusan ataupun Permenaker yang baru. Sekali lagi memang kami sendiri juga kemudian juga baru tahu setelah ini kemudian beredar. Mungkin juga kalangan buruh juga atau pimpinan serikat buruh juga demikian, sehingga akhirnya karena belum dibahas secara baik, sosialisasi secara baik, didialogkan secara baik, akhirnya mungkin seperti ini kejadiannya. Sampai akhir 2021 lalu, total uang pekerja yang dikelola BP Jam Sostek mencapai 553,5 triliun rupiah atau tumbuh 13,6% dari 2020. Pencapaian ini juga melampaui 2% target dana tahun 2021 sebesar 542,4 triliun rupiah. Untuk uang pekerja di JHT, dari laporan keuangan audit BP Jam Sostek di tahun 2020, total dana yang diinvestasikan sebesar 340,75 triliun rupiah. Naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 312,56 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan.